Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini kembali kita akan mempelajari tema 3, subtema 3 yaitu benda di sekitarku. Subtema 3-nya adalah perubahan wujud benda. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, mari kita berdoa bersama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita bersama-sama membaca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, pada pembelajaran kali ini pembelajaran kita khusus ke pembelajaran matematika tentang timbangan. Jadi tentang berat benda. Nah, hal ini sejalan dengan ayat Al-Quran surah Al-Isra 35 yang artinya, dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita tentang satuan ukuran berat ini, yang pertama adalah diharapkan kalian semua dapat mengidentifikasi satuan yang digunakan untuk mengukur satuan berat. Kemudian yang kedua, diharapkan juga kalian dapat melakukan pengukuran dengan benar. Jadi dapat melakukan pengukuran berat benda dengan benar. Nah, kemudian kita masuki pembelajaran tentang berat benda. Nah, pada pembelajaran terdahulu kita sudah juga mempelajari tentang berat benda. Nah, di sini kita lihat ada 3 buah benda. Nah, untuk mengukur atau mengidentifikasi berat benda yang ada di samping, itu ada gambar 3 buah coklat. Itu kita bisa melihat bendanya yang mana yang lebih besar. Nah, jadi kalau bendanya besar, maka kemungkinan dia akan berat. Jadi benda yang besar itu lebih berat dari benda yang lebih kecil. Nah, kemudian ada permasalahan yang ada di slide ini bahwa ada 4 buah botol. Si Ana membutuhkan sirup untuk membuat es buah. Jadi botol yang 4 buah itu berisi sirup sebanyak 700 gram. Nah, kalian bisa menyelesaikan pengukuran berat ini. Cara menyelesaikannya adalah dengan melakukan penjumlahan beberapa berat yang ada di dalam botol. Jadi ada 1 botol 700 gram. Nanti kalian hitung. Kalau 4 botol berarti 700 ditambah 700 tambah 700 tambah 700 berarti berapa gram semuanya. Nah, itu cara mengukurnya. Kemudian yang kedua adalah timbangan berat, mengukur berat buah. Nah, di sini ada 2 buah timbang, ada 2 macam buah yang ditimbang dengan 2 macam timbangan. Maka buah yang lebih banyak itu yang lebih berat daripada buah yang sedikit. Kemudian lihat lagi ada beberapa soal tentang pengukuran berat, yaitu menimbang dengan satuan kilogram dan gram. Jadi di sini mengkonversi, artinya kita merubah satuan beratnya supaya lebih mudah dipahami. Jadi ada kilogram dan ada gram. Jadi kalian nanti bisa menghitung yang kilogram itu dirubah menjadi gram. Kemarin sudah ada tangganya bahwa 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Nah, 1 kilogram itu 1000 gram karena 3 kali turun. Nah, jadi kalian bisa nanti menghitungnya dengan perkalian. Jadi kali 10. Jadi berapa kali turun? Misalnya 4 kali turun, maka perkaliannya adalah 1000. Nah, di sini 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Nah, jadi bisa dihitung nanti 2 kilogram ditambah 600 gram sama dengan berapa gram. Jadi dikonversi atau dirubah dulu yang kilogram ke gram. Karena yang diminta adalah hasil akhirnya berapa gram.
Kemudian yang berikutnya juga kilogram dirubah menjadi gram. Jadi dihitung dengan penjumlahannya. Jadi ini kalian tinggal mengulang-ulang pembelajaran yang sudah lalu, yang pada pembelajaran subtema yang terdahulu sudah dipelajari tentang mengkonversi berat benda ini juga. Nah, kemudian di sini tentang perubahan es. Jadi ada es yang asalnya berbentuk sebuah batu, lalu dia menyublim, berubah jadi meleleh esnya, akhirnya esnya sedikit menjadi lebih sedikit esnya, jadi dia berkurang. Maka di sini cara penghitungannya atau cara menghitung berapa berat es yang sudah menyublim tadi itu dihitung. Ada pertamanya adalah es itu 2 kg. Jadi Ana membeli es 2 kg. Kemudian ternyata setelah lama-kelamaan es itu hanya tinggal 500 gram. Nah, caranya berapa jumlah es yang sudah menyublim tadi, maka itu digunakan cara pengurangan. Jadi 2 kg dikurang 500 gram. Nah, 2 kg itu dirubah dulu, dikonversi menjadi gram. Sama dengan 2000 gram dikurang 500 gram sama dengan 1500 gram. Nah, jadi kalian bisa untuk soal yang terdahulu tadi sama seperti ini. Jadi kalian bisa mengerjakan soal-soal yang terdahulu sama seperti soal pada perubahan es batu es ini. Kalau yang tadi kan tentang buah, ini tentang es batu. Nah, tapi yang tadi itu adalah tentang penjumlahan, yang slide terdahulu, yang ini adalah tentang pengurangan. Jadi sama caranya dirubah, dikonversi dari 2 kg atau dari satuan kilogram dirubah menjadi gram. Nah, itu dulu. Jadi kuncinya adalah kilogram dirubah menjadi gram. Baru nanti kalau memang soal itu adalah penjumlahan, bisa dijumlahkan. Dan kalau itu tentang pengurangan, silahkan kalian mengurang. Nah, kemudian yang harus diingat adalah menyamakan satuan beratnya. Nah, ini yang harus diingat. Jadi mengkonversi satuan berat. Jadi menyamakan satuan berat, kalau dari kilogram diminta hasil akhirnya gram, maka harus diubah menjadi gram. Nah, kemudian kita lihat soal berikutnya, soal A itu sama saja dengan soal-soal yang sudah dicontohkan pada slide yang terdahulu. Itu perubahan dari kilogram ke gram. Jadi tinggal kalian melihat di situ, pahami soalnya, dikurang atau ditambah nantilah. Nah, sama situ A, B, C, D, E. Nah, kelima soal ini tinggal kalian mengkonversi atau merubah dari satuan yang sudah ada kemudian kepada satuan akhir yang diminta. Jadi sama ya caranya dengan pembelajaran pada yang slide terdahulu. Nah, kemudian berikutnya itu satuan waktu. Kalau tadi pada slide itu adalah tentang satuan berat benda, maka pada slide yang ini tentang waktu. Nah, perhatikan alat yang digunakan. Di sini ada jam dinding, kemudian ada jam tangan, dan ada jam yang menggunakan jam digital. Nah, jadi ada 3 buah jam yang berbeda. Jadi yang jam digital ini bisa jam dinding, nah bisa juga jam tangan. Jadi bisa kalau yang kelihatan ini, yang 3 buah ini ada jam biasa tadi lah, ada jam biasa, jam analog, dan jam digital. Itu menunjukkan satuan waktu. Kemudian satuan waktu yang kedua soalnya adalah satuan waktu yang digunakan sehari-hari. Nah, kalian bisa lingkari di situ. Silakan di kotaknya itu satuan yang digunakan apa. Nah, setelah melihat kita contoh yang di atas tadi, satuan waktu yang digunakan. Jadi ingatlah, yang diminta di sini adalah satuan waktu, bukan satuan jarak atau satuan berat, tapi satuan waktu. Nah, untuk pembelajaran hari ini tentang pengukuran berat dan
sedikit membahas tentang pengukuran waktu. Sampai di sini dulu. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.